Shalom, salam dan bahagia Bapak Ibu PP dan CGP hebat. Jumpa lagi di channel video Bu Eli, masih di seri pendidikan guru penggerak ya. Nah, kali ini pendidikan guru penggeraknya ada di angkatan 11 yang sedang berlangsung ya sampai dengan masa pendidikan bulan Juni sampai dengan Desember 2024. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan program ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga menjadi dukungan sosial emosional bagi berkembangnya channel ini. Nah, pada video kali ini Bu Eli akan memberikan penguatan informasi tentang tugas CGP yang ada di PI 5. Nah, tugas CGP ini disampaikan oleh PP pada akhir sesi kegiatan Lokakarya 4 ya. Seperti itu. Jadi PP perlu menyampaikan tugas apa saja yang akan dikerjakan oleh CGP untuk menuju ke PI 5 ya. Dan ini ada di buku panduan moderasi Lokakarya 4 ya yang ada di LMS. Artinya PP perlu tahu dan perlu menyampaikan ini ya, supaya CGP siap membawa tugas tersebut saat PI 5. Baik, kita mulai. Kata kuncinya adalah RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE, lalu nanti ada aktivitas observasi, serta ada aktivitas coaching. Nah, tugas pertama yang perlu kita ingatkan sebagai PP, kita ingatkan ya, kepada CGP ya, yaitu tugas satu. CGP mendampingi satu orang rekan sejawat dalam sekolahnya, yaitu untuk membuat RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE ya. Di sini kata kerjanya adalah mendampingi. Artinya ya mengarahkan, kemudian kalau rekan sejawatnya nanti ada pertanyaan atau ada kesulitan, maka diberikan arahan, dibantu ya. Karena apa? Karena CGP sudah mendapatkan ilmunya pada modul 2.1, modul 2.2 ya, serta juga sudah membuat tugas RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE. Jadi CGP sudah paham ya ilmu membuat RPP ini. Maka CGP mendampingi ya, mengarahkan, kemudian ya mengimplementasikan ilmunya kepada rekan sejawatnya, satu orang saja ya. Nah, lalu bagaimana setelah RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE-nya jadi, oke, sudah disepakati bersama, maka CGP mengunduh di bagian fitur, kalau PP melihatnya di sini ya, di semua modul, di LMS Pendidikan Guru Penggerak tentunya ya. Kemudian nanti di semua modul ini kita klik yang 2.3 aksi nyata modul 23. Modul 23 di bagian K itu ada aksi nyata ya. Dan ini kalau di scroll ke bawah ada kalimat seperti ini, lalu ada tulisan untuk format dokumen ya. Ini klik di sini. Ini nanti bisa diklik ya Bapak Ibu PP dan CGP ya. Jadi CGP unduh di bagian LMS belajar daring 2.3 ke aksi nyata modul 23. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 fitur ya, fitur untuk diunduh yaitu 5 lembar catatan percakapan pra-observasi yang diunduh, kemudian lembar catatan percakapan pelaksanaan observasinya, observasi kelas ya, serta percakapan pasca observasi, rencana pengembangan diri, refleksi diri, latihan coaching ya. Seperti itu diunduh semua. Diunduh oleh siapa? Ya oleh CGP-nya ya. Nah, untuk apa? Oh ya, Bu Eli tunjukkan dulu ya. Fitur unduh lembarnya seperti ini. Jadi pada saat ini diklik, nanti akan muncul seperti ini. Fitur unduhnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini semua diunduh. Klik ini dia diunduh oleh CGP-nya. Nah, tampilannya adalah setelah diunduh dibuka ini file Word ya, ekstensinya itu Word ya, DOC ya.
ada catatan lembar catatan percakapan pra-observasi kelas ya, tujuan pembelajaran ya, em, area pengembangan ya, strategi yang digunakan. Jadi ini adalah lembar pra-observasi. Ini persis seperti lembar pra-observasi PP ya, PP melakukan pra-observasi kepada CGP sebelum observasi dalam kelas ya, pakai lembar seperti ini ya, sama ya. Kemudian ini lembar observasi pembelajaran di kelas. Nah, lembar observasinya bentuk formnya itu lebih sederhana dibandingkan lembar observasi PP kepada CGP saat PI 4 ya. Ini lebih sederhana ya, karena hanya ada satu kolom ya, kemudian ada checklist, ada tidak ya. Kolomnya yaitu aspek dan strategi pengembangannya ya. Nah, seperti itu. Kenapa strategi pengembangan? Karena ini berangkatnya dari ini area pengembangan yang akan dikembangkan oleh rekan sejawat ya. Seperti itu. Ini lembar observasi yang akan dipakai oleh CGP terhadap teman sejawat yang melakukan proses pembelajaran bersama murid-murid di dalam kelas. Nah, kemudian setelah mengunduh tadi, maka lanjut ya tugas 2. CGP melakukan percakapan coaching pra-observasi kepada rekan sejawat sebelum masuk kelas untuk observasi. Jadi RPP itu kan harus diimplementasikan ya, diimplementasikan kepada murid-murid di kelas. Oleh siapa? Oleh rekan sejawatnya CGP. Sehingga sebelum masuk ke kelas, maka CGP melakukan pra-observasi dulu dengan percakapan coaching kepada rekan sejawat tersebut ya, menggunakan lembar yang ini ya, lembar pra-observasi. Nah, lalu percakapannya itu ditulis di sini satu, ada kolom-kolom kosong ini, hasil percakapannya ditulis dicatat di kolom-kolom yang kosong ini ya. Nah, ini sudah ya, catat pada lembar pra-observasi yang diunduh dari LMS modul 23 aksi nyata. Nah, setelah dicatat, nah lembar ini baru hasil catatannya itu dibawa ke PI 5 ya, seperti itu. Berikutnya, setelah praobservasi selesai lalu dicatat hasilnya ke dalam lembar yang tadi, nah, lalu baru lakukan observasi saat rekan sejawat melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Jadi CGP melakukan observasi terhadap rekan sejawat yang melaksanakan pembelajaran bersama murid dalam kelas. Ini jadi seperti PP melakukan observasi kepada CGP yang melaksanakan pembelajaran dalam kelas saat PI 4 ya. Nah, seperti itu ya. Lalu catat hasil observasi menggunakan lembar observasi yang diunduh dari LMS modul 23 aksi nyata bahwa lembar. Lalu hasil catatannya yang ditulis pada lembar observasi itu dibawa ya, artinya setelah dicatat di lembar itu, lalu ya lembar itu dibawa ya, hasil catatannya ini ke PI 5 ya. Lembar yang mana? Yang ini nih. Nah ya, jadi lembar ini kan udah dicatat ya seperti itu, berdasarkan hasil observasi kepada rekan sejawatnya CGP. Ini ada modenya checklist, ada tidak, dan catatannya apa. Nah, ini ikut dibawa. Jadi ada dua ya, praobservasi dan observasi. Itu lembar yang sudah diisi loh, bukan lembar kosong ya. Itu dibawa ke PI 5 ya, seperti itu ya. Bapak, Ibu, PP, dan CGP hebat ya. Nah, jadi lalu pada pertanyaannya adalah pada PI 5 CGP dan PP ngapain gitu ya. Nah, PP melakukan supervisi kepada CGP yang mengcoach rekan sejawatnya. Jadi saat PI 5 itu CGP melakukan percakapan coaching. CGP melakukan percakapan coaching kepada rekan sejawat tentang apa percakapannya apa, yaitu menganalisis hasil catatan lembar pra observasi dan observasi pembelajaran rekan sejawatnya ya. Jadi hasil catatan ini ya, ini dan ini itu dibahas begitu pada saat PI 5 melalui percakapan coaching ya. Itu yang ke satu. Yang kedua, bahas apa lagi? Yang kedua adalah CGP-nya melanjutkan percakapan coaching pada tahap pasca observasi ya. Pada tahap pasca observasi, nah itu menggunakan lembar yang ini
Ya, gunakan lembar pasca observasi yang juga sama ya, diunduh pada LMS, diunduh dari LMS modul 23 aksi nyata, dan catatan hasil percakapan pada lembar tersebut terkait refleksi dan RTL rencana tindak lanjut ya. Nah, Bapak Ibu PP dan CGP ini ya lembar pasca observasinya ya. Ini lembar pasca observasinya berisi tentang catatan refleksi guru ya. Kemudian ini diisi juga, ini diisi juga ya. Kemudian di sini lembar rencana pengembangan diri ya, aktivitas pengembangannya apa, tujuan yang hendak dicapai dan seterusnya ya. Jadi dua lembar ini merupakan lembar percakapan pra observasi yang dilakukan oleh CGP terhadap rekan sejawat pada tahap pasca observasi ya. Kiranya dapat dipahami ya Bapak Ibu PP dan CGP lah. Kemudian PP-nya ngapain ya pada saat CGP melakukan percakapan coaching tahap pasca observasi ya. Oh ya, ini satu lagi. Ini refleksi diri latihan coaching ya, refleksi diri. Nah, ini lembar rencana pengembangan diri, ini lembar catatan percakapan pasca observasi. Oh, dua ini aja ya Bapak Ibu PP hebat ya. Nah, PP-nya ngapain? PP itu mensupervisi, melakukan supervisi terhadap CGP yang sedang mengcoaching rekan sejawatnya, ya, dengan topik bahasan yang satu ini dan dua ini ya, menggunakan baik lembar baru pasca observasi yaitu RTL dan refleksi serta lembar yang lama ya, maksudnya yang sudah diisi yaitu praobservasi dan observasi ya. Jadi ini ada dibahas pada saat CGP melakukan coaching dan sekali lagi PP-nya melakukan supervisi pengamatan terhadap proses coaching yang dilakukan CGP terhadap rekan sejawat. Itu di PI 5-nya ya, apa yang dilakukan di PI 5-nya ya. Nah, sekarang kita melihat di sini. Ini ada lembar lagi ya, refleksi diri latihan coaching ya. Ini lembar yang juga diunduh dari sini ya, Bapak Ibu. Ya, lembar refleksi ya sebelah sini ya. Itu siapa yang ngisi ya dan untuk apa? Kita lihat ya. Jadi lembar ini refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan ini adalah saat PP bertanya kepada CGP yang sudah selesai melaksanakan percakapan coaching terhadap rekan sejawat. Ya, jadi ini refleksi diri ya, refleksi diri artinya ya diisi oleh CGP-nya ya, yang sudah berjalan baik selama percakapan coaching pasca observasi tadi yang mana ya? Apa sudah mengikuti alur tirta misalnya ya? Apa sudah memenuhi konsep-konsep dari coaching ya? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh, harus fokus ya, konsentrasi dan seterusnya. Misalnya dengan tidak misalnya dengan mematikan HP atau dalam ruangan yang mendukung dan seterusnya ya. Sebelum dan saat melakukan coaching itu hadir penuh atau tidak. Berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Jika belum merasa hadir penuh, jadi bagaimana proses perbaikannya ya? Tuliskan refleksi Anda di sini. Hasil refleksi Anda. Tentunya yang melakukan refleksi adalah CGP ya. Jadi CGP nanti menulis di sini. Tulis umpan balik dari coach Anda ya. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching ya? Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching ya. Jadi di sini juga coachingnya memberikan respon ya. Pada saat di coaching apakah CGP-nya, coachnya memberikan pertanyaan berbobot atau tidak ya dan seterusnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu PP dan CGP hebat. Nah, jadi di sini Mbak Iri tegaskan, jadi CGP itu setelah selesai ya, setelah selesai melakukan, maksudnya setelah diberi informasi
dari PP di akhir sesi loka 4 bahwa harus mempersiapkan ini ya, RPP ya, mulai dari tugas 1 ya, mempersiapkan RPP-nya rekan sejawat bersama rekan sejawat, melakukan percakapan praobservasi dan observasi dalam kelas, lembar catatannya dibawa saat PI 5 ya. Kemudian di PI 5 nanti dilanjutkan percakapan coaching pasca observasi menggunakan lembar-lembar yang sudah diunduh ya, mengisi refleksi diri dan seterusnya. Nah, maka di akhir sesi penutup ya di Lokakarya 4 itu CGP diingatkan lagi ya untuk mengisi lembar evaluasi Loka 4. Nah, lembar ini diisinya yaitu fiturnya ada pada LMS. Ya, seperti apa fiturnya? Ya, jadi ini adalah masuk kepada penilaian CGP terhadap PP dan secara umum berlangsungnya Lokakarya 4 itu seperti apa dari sudut pandang CGP-nya ya. Nah, seperti ini lembarnya ya, lembar evaluasi Loka Karya GP LK4 ya. Nah, ini diisi ya dengan skala Likert sangat tidak sesuai itu 1 dan makin besar itu sangat sesuai. Misalnya pertanyaannya pada konten loka karya ya. Tujuan lokanya jelas, tujuan lokanya tercapai, durasi waktunya cukup, materi bermanfaat, materi dipahami dengan mudah, metode pembelajaran sesuai dengan tujuan, secara umum materi loka sesuai dengan harapan ya. Ini konten lokanya ya. Dipilih ya dengan objektif ya, sebab ini untuk perbaikan ya. Apakah 4, 3, 2, dan 1 silakan dipilih dengan leluasa ya, tanpa tekanan ya, apa adanya. Lalu untuk eh, evaluasi terhadap pengajar praktiknya, apakah memahami materi secara mendalam, mampu membawakan materi dengan menarik, mampu menjawab setiap pertanyaan dengan tepat, lalu mampu membuat suasana yang mendukung, mampu memberikan contoh konkret, mampu mengelola kelompok. Secara umum mengajar praktik sesuai dengan harapan. Ya, komentar terhadap pengajar praktiknya apa? Sampaikan secara objektif di sini supaya ada peningkatan ya, perubahan jika belum sesuai maka akan ditingkatkan. Lalu fasilitas dan lingkungan, tempat aman dan nyaman, makanan cukup dan sesuai selera, fasilitas toilet nyaman digunakan secara umum, fasilitas dan lingkungan sesuai dengan harapan. Nah, lalu berikan komentar terhadap fasilitas dan lingkungan loka karyanya ya. Nah, seperti itu ya di bagian sesi akhir, yaitu sesi penutup Lokakarya 4, CGP perlu diingatkan untuk mengisi lembar evaluasi ini pada LMS-nya. Ya, mengisinya kapan ya? Mengisinya nanti saja pada saat sudah pulang ke rumah. Jadi bukan di Loka 4 itu ngisinya ya. Tapi kalau sudah sampai di rumah pada waktu yang tenang dan jangan melewati durasi waktu ya pengisian karena biasanya pada setiap penilaian kinerja itu kan ada durasi pengisian misalnya tanggal 19 Oktober sampai mungkin 1 bulan kemudian. Jadi kalau lewat maka tidak bisa diisi lagi ya seperti itu ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu PP dan CGP hebat ya. Pada video kali ini Bu Eli memberikan penguatan terhadap bagaimana PP mengingatkan tugas CGP yang harus disiapkan sebelum menuju PI 5. Dan tugas ini disampaikan sesuai dengan buku panduan di Loka 4, yaitu disampaikan pada sesi penutup atau sesi akhir Loka Karya 4. Terima kasih ya. Semoga bisa membantu PP dan juga CGP di dalam menyelesaikan tugas-tugas pendidikan guru penggerak sampai final dan dimudahkan, dilancarkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.